Halo guys, pesan saya lebih baik kalian menyesal karena telah mencoba daripada kalian menyesal karena kalian tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi jangan lupa masuk di SMK Megareski. Oke. Jurusan analis. Jurusan analis. Kalau boleh tahu Megareski ini akreditasi berapa? Akreditasi A. Oke, jadi terjamin ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa by Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya dan tim Kabar Kota Sulsel telah hadir di SMK Kesehatan Terpadu Megareski Makassar. Nah, di samping saya telah hadir sosok Ketua OSIS SMK Kesehatan Terpadu Megareski Makassar. Ada Musda. Siapa dek? Musda? Musda. Oke, Musda. Nah, boleh diceritakan dulu dong. Halo guys, perkenalkan nama saya Musdalifah Fakrani, biasa dipanggil Musda. Saya dari SMK Kesehatan Terpadu Megareski Makassar, saya jurusan analis kesehatan. Sekarang duduk di kelas 12. Oke, sekarang kelas 12. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Musda bisa masuk di Megareski ini? Oh ya, waktu lulus SMP, sebenarnya itu mau lanjut di Smudama. Di Smudama, oke. Iya, tapi waktu itu karena orang tua nggak mau jauh jaraknya, kan Smudama di Malino. Makanya saya bilang, saya mau masuk tapi nggak mau sekolah negeri di bagian Sungguh Minasa. Oke. Saya bilang mau masuk di bagian kesehatan. Nah, saya sharing nih di Google. Sekolah kesehatan di Makassar. Munculnya itu dua, SMK Megareski sama SMK Kesehatan ada di bagian di bawah di Daya, ada di situ. Terus saya buka di SMK Megareski, ternyata ada 4 jurusan. Saya bilang mau masuk jurusan keperawatan medis. Mau masuk ke perawatan medis. Pada saat datang ke sini, kebetulan saya lihat pendaftarnya sudah terbuka. Saya datang ke sini sama ayah, terus ya dia bilang langsung daftar aja. Jadi langsung ikut tes. Tesnya itu kan ada tes kesehatan dan tes akademik. Nah, pertama saya tes kesehatan dulu. Setelah tes kesehatan, tes akademik. Setelah itu ada wawancara. Wawancaranya itu sama Bapak Wakasek Kurikulum sama Bapak Wakasek Kesiswaan. Setelah diwawancara, akhirnya dinyatakan lulus. Dia bilang, mau masuk jurusan apa? Saya bilang, jurusan keperawatan medis. Terus otak saya dicuci sama Pak Wakasek Kesiswaan. Dia bilang, nilai kamu bagus loh. Kenapa kamu mau masuk perawatan medis? Kenapa bukan farmasi atau analis? Nah, saya bilang, saya tetap mau keperawatan medis, Pak. Dan dia bilang, sebelum masuk di kelas, tentukan pilihan. Jadi saya sharing tentang analis kesehatan dan farmasi. Saya sadar diri saya tidak bisa, maksudnya lancar menghafal. Jadi saya tidak ada niat masuk farmasi. Setelah sharing tentang analis kesehatan, kebetulan ada tante yang dosen di Poltekkes, dia bilang, masuk analis bagus, peluang kerjanya juga besar. Jadi saya diskusi sama orang tua bilang, analis. Jadi pada saat ambil baju, ditanya lagi sama Pak Wakasek, tetap mau ke perawatan medis? Tidak, Pak. Saya mau analis. Bagus pilihannya. Jadi ambil bajunya analis, sampai sekarang analis. Menarik nih ceritanya, Musda. Nah, tapi waktu SMP emang sudah ada niat untuk masuk di dunia kesehatan? Sudah. Oh, berarti doktrin ambil untuk kesehatan itu dari siapa? Kalau boleh tahu. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri? Karena... Tapi tapi kan sebelumnya ke Smudama, mau ke Smudama kan? Iya. Nah kan di situ tidak ada bidang kesehatan di Smudama. Tapi kan yang saya sharing itu, di sana itu banyak lulusannya lanjut di perguruan tinggi. Kebetulan ada yang lulus kedokteran, ada lulus farmasi. Jadi saya bilang mungkin kalau saya masuk di Smudama itu peluang besarnya untuk masuk di Unhas kedokteran itu gampang. Apalagi kan dia termasuk sekolahnya bagus. Terus saya mau bilang, saya mau lanjut di sana, tapi orang tua tidak izinkan. Karena jauh. Tapi sekarang di analis. Berarti Musda. Nah, gimana nih menurutnya Musda dari kelas 1 sampai kelas 12? Bagaimana dalam perjalanannya menjadi di jurusan apa? Analis. Di jurusan analis. Bagaimana kesannya? Sangat seru. Serunya gimana? Menarik. Menariknya gimana? Jadi tolong diceritakan. Waktu kelas 10 kan kita pembelajarannya itu masih dasar. Belum masuk pada pemeriksaan. Jadi kita bawa enjoy, terus saya bilang, analis gampang ya? Gampang.
Jadi pada saat naik kelas 11 itu sudah bercabang, saya bilang, saya bisa nggak sih bertahan di analis masih ini? Masih ada keraguan. Okay. Tapi saya sesuai dengan apa prinsip hidup saya, saya harus mencoba. Lebih baik saya menyesal karena pernah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Makanya saya jalani sampai sekarang, alhamdulillah. Sangat seru analis, sangat seru. Oke. Nah, ngomong-ngomong kesibukan sehari-hari Musda? Sekolah. Karena saya berangkat jam 6 lewat. Biasa pulang jam 5, biasa pulang setelah maghrib. Jadi kebanyakan waktunya di sekolah. Pulang cuma untuk istirahat. Nanti jam 6 kembali masuk? Masuk lagi. Tapi kira-kira di Megareski ini masuk jam berapa? Kalau di Megareski itu masuknya 7.15. 7.15, sama seperti yang biasa sekolah umumnya? Ya, pulangnya kalau misalnya ada lab tambahan, kemungkinan sampai jam 4 dan jam 5. Jam 4 sampai jam 5? Kalau ada lab tambahan? Lab tambahan atau ekskul. Ekskul, oke. Tapi kalau misalnya berpapasan nih, lab sama ekskul, pilihnya mana? Lab dulu dong. Oh, lab dulu dong. Karena lebih penting itu. Iya, apalagi kan kita kelas 12. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Musda mengikuti organisasi apa saja? OSIS. Cuman OSIS? OSIS. Selain itu? Kebanyakan ekskul. Ekskul. Saya ikut di ekskul Sanggar Seni Tari. Pramuka. Dan Pramuka. Sama Pramuka? Iya. Oke, tapi ada tidak prestasi yang didapatkan dari Sanggar Seni atau Pramuka? Kalau Sanggar Seni, alhamdulillah baru-baru kita ikut Expo se-Sulawesi Selatan. Itu kan sekolah se-Sulawesi Selatan. Nah, di situ sebenarnya pikiran kita itu langsung kejuaraannya langsung diumumkan. Ternyata ada 2 sesi ke babak final. Dan di situ pada saat tampilan pertama ragu untuk kan banyak yang bagus. Ternyata kita masuk babak final itu ada 8 besar. 8 besar kita masuk dan alhamdulillah kita meraih juara 4. Berarti ada kualifikasinya dulu sebelum ke grand final ya? Tapi sempat ke grand final? Tidak. Kan berhenti di 4. Berhenti di kualifikasi. Nah, terus ngomong-ngomong, Musda terpilih menjadi ketua OSIS itu kapan? Waktu bulan 1 2023. Berarti baru-baru ya? Terus awal mula dan motivasi untuk masuk OSIS? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau boleh jujur. Jujur saja. SMP itu saya tidak ada niatan masuk OSIS. Waktu SMP? Iya. Karena di SMP itu saya fokus ke Pramuka. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai ketua Pramuka di SMP. Terus pada saat masuk di SMK Megareski, waktu saya MPLS itu, saya kan masuk ke online. MPLS-nya online. Masih masa COVID. COVID. Ya, jadi kita MPLS-nya online. Kita tidak bertemu langsung sama kakak-kakak panitianya. Cuma lewat Zoom. Nah, pada saat itu saya lihat ketua OSIS-nya. Kebetulan ketua OSIS-nya waktu itu sudah lulus sekarang di Unhas. Itu kakak Kiki. Saya dapat motivasi sama kakak Kiki. Saya lihat kakak Kiki kalau bicara itu bagus sekali. Bahasanya itu bagus, terus enak didengar. Biasanya kan orang bicara itu kalau misalnya cara bicaranya bagus, kita enak mendengarkannya. Nah, pada saat itu cuma lihat di Zoom. Terus pada saat 2 minggu online sampai 1 bulan online kita masuk tapi dengan tetap memakai masker, jaga jarak, itu masuk. Kita LDK-nya itu offline di sekolah. Nah, di situ saya ketemu dengan kakak-kakak OSIS-nya. Sepengetahuan saya, OSIS kan waktu SMP beda dengan yang sekarang saya jalani. Bedanya apa? Waktu di SMP itu kebanyakan OSIS-nya cuma tarik-tarik kos kaki lah, menegur, kamu kenapa begini-begini? Pikiran saya cuma begitu. Kita kan tidak pernah melihat program kerjanya OSIS waktu SMP itu sebesar ini. Berarti ada pemikiran bahwa OSIS itu buruk ya? Ya, begitu. Peloncoan lah ceritanya. Lanjut. Jadi pada saat saya lihat kakak-kakak OSIS-nya di sini, OSIS bagus ya. Saya sharing-sharing sama ketua OSIS-nya, dia bilang, kamu masuk OSIS. Langsung bilang, insya Allah Kak, soalnya belum ada niatan masuk OSIS. Nah, pada saat itu melihat banyaknya anak OSIS yang punya prestasi yang bagus, cara bicara yang bagus. Pada saat itu selesai jabatannya kakak Kiki, berganti lagi di periode baru. Teman-teman saya bilang, kamu masuk OSIS? Saya bilang, belum ada niatan. Tapi ketua OSIS yang terpilih tarik saya, bilang, masuk OSIS itu bagus, peluangnya banyak. Kamu mau jadi dokter kan? Begitu. Bilang, mau Kak. Langsung bilang, banyak peluangnya OSIS. Jadi saya masuk OSIS. Tapi tadi berbicara soal pengalamannya Musda. Ketika MPLS, tadi ada LDK ya? Disinggung. Ada LDK. Jadi
proses dari MPLS ke LDK dekat berarti ya? Dekat. Jadi di situ Musta ikut juga LDK? Ikut. Nah, proses untuk masuk ke LDK-nya gimana? Apa semua murid di sini masuk ke LDK atau gimana? Oh, kalau di sini siswa barunya yang LDK. Siswa barunya semua LDK? Semuanya, semua kelas, 4 jurusan semua LDK. Kan LDK untuk persiapan OSIS? Tapi semua di sini. Oh, semua di sini. Iya. Begitu program kerja OSIS-nya di sini. Oke. Jadi semua siswa digembleng untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, berarti hanya semua siswa. Termasuk salah satu program dari OSIS. OSIS. Berarti semua siswa kelas 10. Kelas 10 ceritanya yang baru masuk di LDK. Iya. LDK-nya berapa hari? Kalau boleh tahu. 3 hari. 3 hari ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, usaha apa yang dilakukan Musta sebagai supaya bisa menjadi ketua OSIS? Usaha jadi ketua OSIS. Jadi yang pertama itu setelah saya memutuskan untuk ikut OSIS, ini kan ada tahapnya. Masuk OSIS di Megareski itu ada tahapnya. Pada saat itu saya isi formulir, langsung diwawancara sama ketua OSIS. Itu tahap awal ya? Ya, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Setelah itu diwawancara lagi sama Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan sebagai pembina OSIS. Ya, diwawancara lagi. Saya waktu selesai tesnya, pengumuman kelulusan OSIS, saya kaget karena saya langsung masuk ke pengurusan inti jadi wakil sekretaris umum. Padahal saya baru mendaftar. Awalnya saya kira saya tidak lulus karena di bagian bidang kan saya pilih bidang humas. Tapi nama saya tidak ada di situ. Jadi saya bilang, oh saya tidak lulus OSIS. Tapi teman saya bilang, dia Musda jadi wakil sekretaris. Bilang di mana? Dan lihat di bawah. Nama aku keluar jadi wakil sekretaris umum. Setelah itu pada saat selesai mendaftar saya sudah masuk OSIS. Saya dengar pengumuman bahwa kakak Kiki lulus di Unhas jalur ketua OSIS jurusan S1 Farmasi. Saya bilang gampang ya Kak. Langsung saya bilang tidak semudah itu. Tapi saya bilang langkah pertamanya apa Kak? Berusaha menjadi ketua OSIS. Jadi waktu itu saya bilang sama Kak Darni, saya mau jadi ketua OSIS. Langsung saya bilang, aktif di OSIS. Jadi saya selalu aktif, ikut program kerja OSIS selama saya jadi wakil sekretaris. Terus pada saat selesai jabatannya yang ketua OSIS Kak Darni, saya mencalonkan jadi ketua OSIS. Itu prosesnya juga lama karena saya cari partner sendiri. Berganti-ganti malahan partnernya sampai sekarang alhamdulillah saya sudah dapat dan sudah terpilih jadi ketua OSIS. Berarti awal mulanya tuh terinspirasi dari Kak Kiki ya? Iya, Kak Kiki. Itu Kak Kiki, sorry kalau boleh tahu, waktu Musda kelas 10, Kak Kiki itu kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Kak Kiki jurusan farmasi. Jurusan farmasi. Nah, berarti salah satu hal yang membuat kenapa bisa Musda menjadi ketua OSIS itu salah satunya dari Kak Kiki. Inspirasi dari Kak Kiki. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki untuk bisa menduduki jabatan ketua OSIS menurut Musda? Menurut saya pastinya memiliki jiwa kepemimpinan. Dan dapat menerima kritikan orang lain. Apalagi kan di OSIS yang menaungi seluruh siswa, kita harus betul-betul bisa menerima kritikan itu tanpa langsung membalas. Ada kan biasa langsung dibalas. Kita harus menerima kritikan itu tanpa harus tersinggung karena kan semua orang punya haknya masing-masing untuk berpendapat. Selain dari itu mungkin public speaking yang bagus dan mampu menyatukan semua ide-ide. Karena di sini kan ada beberapa kepala, bukan cuma satu kepala, bahkan banyak. Apalagi sekarang OSIS jumlahnya 40 orang. Saya bahas dulu satu-satu. Soal kritikan, ya kan? Tadi Musda mengatakan harus bisa dikritik. Pernah tidak Musda dikritik? Pernah. Bagaimana caranya Musda bisa mengatasi kritikan tersebut? Kan ada kritikan yang menjatuhkan ya? Dan ada memang kritikan yang membangun. Kalau masalah yang menjatuhkan, sebenarnya kan kalau setiap kita membuat program kerja, mungkin ada perselisihan lah. Itu kan otomatis dia bilang, panitianya kenapa begini? Kenapa begini panitianya? Mungkin kalau baru-baru ini ya, ada program kerja, ada perselisihan antara kelas. Jadi cara OSIS itu, cara kita untuk menangani itu, kita masing-masing panggil pihak yang bersangkutan dulu. Bicara baik-baik, terus tanya bagaimana awal masalahnya. Karena kan ada beberapa mata yang melihat, pasti lain-lain pembahasannya atau beda cerita. Jadi kita kumpulkan dulu semua, baru kita lanjutkan. Kalau misalnya OSIS tidak bisa menangani itu,
baru kita lanjutkan ke Wakasek kesiswaan. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini tetap bisa ditangani oleh OSIS? Alhamdulillah bisa. Tidak pernah dilempar sama Wakasek kesiswaan? Pernah. Pernah juga ya? Iya. Oke, nanti dibahas itu soal itu. Oke. Nah, lanjut lagi. Potensi apa yang kira-kira dimiliki untuk ketua OSIS? Kan tadi terakhir public speaking. Nah, selain public speaking, apa lagi yang dibutuhkan? Tadi soal inovasi, yang mengumpulkan inovasi. Ide. Ya, inovasi ide-ide kan. Nah, kira-kira ide apa yang pernah teman-teman siswa dari Megareski ini sampaikan ke Musda dan menurut Musda itu menarik? Semarak kemerdekaan. Semarak kemerdekaan. Itu maksudnya gimana? Dilaksanakan. Jadi kita membuat sebuah perlombaan pada saat 17 Agustus. Itu baru-baru selesai dilaksanakan. Tapi itu di luar dari program kerjanya OSIS? Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Berarti bukan inovasi dong ceritanya itu, karena kan sudah ada dari program kerjanya yang Musda lakukan. Maksud saya, sebelum atau di luar dari program kerjanya Musda, kira-kira ada inovasi dari siswa-siswa dari sini? Pernah ada tidak? Belum ada? Belum ada. Atau mungkin, apa ya namanya? Mungkin sudah dipatenkan harus program kerja seperti ini? Sebenarnya tidak. Tidak? Oke. Nah, visi misi Musda menjabat sebagai ketua OSIS. Saya bacakan, Kak. Oke, silakan. Visi menjadikan OSIS SMK Kesehatan Terpadu Megareski Makassar sebagai wadah pengembangan diri, kreativitas, dan prestasi dalam menyampaikan harapan dengan mengutamakan nilai-nilai etika, disiplin, serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kegiatan positif. Oke. Misi 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. 3. Menjalin dan meningkatkan hubungan kekeluargaan yang harmonis di lingkungan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi internal dan eksternal sekolah. 5. Melanjutkan program kerja yang belum terlaksana dari kepengurusan sebelumnya. Tolong diulang kalau yang kedua, misi yang kedua. Mengadakan pelatihan-pelatihan. Oke, itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa yang Musda terapkan ke siswa-siswa? Seperti pelatihan jurnalistik. Jurnalistik? Oh, berarti ada jurnalistik di sini juga ya? Ada. Oke, terus gimana proses jurnalistiknya itu? Itu kita bekerja sama Universitas Negeri Makassar. Oh, UNM. Iya, dari UNM. Terus gimana? Bagaimana programnya? Bagaimana? Baru-baru waktu yang terlaksana itu, kita ada materi dulu. Materi tentang jurnalistik. Setelah itu kita keluar lapangan ke Emi Island. Itu kita mewawancarai orang-orang di sana yang olahraga, yang lagi panjat pinang, seperti itu pelatihan. Itu sudah terpenuhi? Sudah terlaksana. Sudah terlaksana juga ya? Yang gelombang satunya ini mau lagi ada jurnalistik. Gelombang satu? Kan yang tahun lalu. Oke. Nah, sebelum terjun ke organisasi, tentu harus kita bisa mengendalikan diri kita untuk supaya terorganisir. Menurut Musda, apakah Musda termasuk orang yang mudah diorganisir? Soalnya perempuan pada umumnya manja pertama, ya kan? Punya pendirian sendiri. Intinya lebih ke egois lah. Nah, bagaimana Musda? Apakah Musda termasuk orang yang mudah diorganisir? Mudah diorganisir. Berarti program kerjanya Musda ini sudah tertata dengan baik ya? Insya Allah. Memang ada yang miss dari program kerjanya Musda? Tidak. Oh, berarti program kerja sekarang yang Musda lakukan terjalan terus. Tidak ada yang ditunda ya? Atau ada yang ditunda? Sempat ada yang ditunda. Tapi sudah selesai. Oke. Ditunda berarti kayak lebih di reschedule ulang. Oke. Nah, menurut Musda, karena Musda sebagai ketua OSIS, arti kepemimpinan menurut Musda apa? Menurut saya kepemimpinan di mana kita bisa membangun sebuah ide dari masing-masing kepala dan bagaimana cara kita untuk menaungi mereka tanpa adanya perselisihan antara kita dan mereka. Oke, tapi kan pasti pada umumnya di setiap kepemimpinan pasti ada namanya selisih apa segala macam, iya kan? Nah, Musda melakukan atau menangani hal seperti itu gimana? Sebenarnya kalau perselisihan
antara saya dengan anggota saya. Oke, boleh internal, boleh eksternal. Kalau misalnya ada terjadi seperti itu, saya bicarakan baik-baik dulu sama yang bersangkutan. Tanya bagaimana, kenapa seperti ini. Biasanya kan mungkin dia ada sesuatu yang disimpan, atau ada yang dipendam. Jadi saya tanya dulu orangnya. Kalau sudah itu saya carikan solusi. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada perselisihan antara internal maupun eksternal. Nah, Musda termasuk orang yang model kepemimpinannya seperti apa? Ada demokrasi, ada otoriter, ada delegatif. Nah, Musda itu bagian apa? Demokrasi. Lebih demokrasi. Berarti setiap keputusan yang Musda lakukan harus didemokrasikan terlebih dahulu. Tapi pernah tidak Musda ketika ada saran atau mungkin ide dari Musda, tapi bertentangan dengan siswa-siswa atau anggota dari pengurus OSIS? Pernah ada. Terus bagaimana Musda? Disatukan idenya. Berarti nanti walaupun secara dari Musda mengatakan bilang, nah ideku ini bagus menurutku. Tapi gimana? Siapa tahu kan mereka punya ide yang mungkin bisa dimasukkan lagi ke ide saya. Itu nanti digabung. Kita jadikan suatu program kerja. Nah, bagaimana OSIS dapat mengelola sumber daya yang ada di Megareski ini? Baik dari sumber daya manusianya, sumber daya lingkungannya. Nah, gimana OSIS bisa memanfaatkan itu secara efektif dan efisien? Kita kan terbagi atas bidang-bidang. Jadi kalau misalnya untuk siswa-siswanya itu, kalau masalah tata tertibnya, itu ada memang bidang yang menangani itu. Terus untuk masalah lingkungannya, alhamdulillah di sini memenuhi dan semua siswa lumayan bisa diatur. Lumayan bisa diatur. Berarti termasuk enak juga ya pengurusan Musda, karena pengurus OSIS yang Musda pimpin sekarang enak bisa diatur, tidak ada orangnya yang membangkang. Biasanya ada orang yang seperti itu. Ada cuma beberapa. Tapi alhamdulillah bisa diatur. Alhamdulillah bisa diatur. Nah, bagaimana kamu bisa memastikan pemenuhan deadline dari proker di pengurusanmu? Contoh tadi yang ada reschedule, dari reschedule dari proker yang harusnya deadline-nya bulan ini, tapi di reschedule bulan depan. Nah, gimana tuh Musda bisa memastikan supaya tidak ada lagi hal yang seperti itu terjadi? Dan kenapa, kalau boleh tahu, kenapa proker kemarin di reschedule? Kalau masalah begitu, sebenarnya kita sudah ada jadwal yang terlaksananya. Cuma kan di Megareski itu ada yang namanya PKL. Jadi biasa jadwal itu yang sudah kita atur diganti karena biasa bertepatan dengan pembekalan, ujian-ujian. Makanya kalau terjadi seperti itu, tetap kita schedulekan, nanti kita ke Wakase Kurikulum, tanya jadwal, kita minta jadwal kapan bisa dilaksanakan. Kalau misalnya Bapak bilang hari ini bisa dilaksanakan atau 2 hari ke depan bisa dilaksanakan selama 3 hari, selama 2 hari. Padahal yang sudah kita rencanakan biasa 4 hari, 5 hari. Betul. Itu kita susun kembali, rapatkan kembali, bagaimana bagusnya, disatukan lagi, terus kita konsul lagi, kalau Bapak sudah iakan, kita laksanakan. Berarti dirapatkan kembali itu sesama pengurus inti atau semua anggota? Semua anggota. Kalau boleh tahu pengurus OSIS di sini ada berapa? Di luar dari pengurus inti? Ada 34. 6 orang pengurus. Tapi kan di Megareski ini pasti lebih dominan perempuan. Berarti di OSIS juga dominan perempuan? Betul. Laki-laki cuma 9 orang. Laki-laki cuma 9 orang, tapi di inti ada ketua bidang. Kalau inti kayak ketua, wakil ketua, tidak ada. Semua perempuan. Semua perempuan. Dan bisa diatur semua egonya. Bisa. Atau mungkin lebih tepatnya lebih ke bestinya Musda. Beda-beda kelas. Beda-beda kelas. Nah, selama menjabat sebagai ketua OSIS, keputusan apa yang Musda katakan ini yang paling terberat keputusanku? Pernah tidak? Keputusan terberat. Keputusan terberat. Waktu program kerja yang ditunda. Itu kenapa bisa Musda katakan itu yang paling terberat? Tolong diceritakan. Karena kan kalau saya lihat
kinerja teman-teman saya pengurus OSIS itu sangat-sangat luar biasa, tapi tiba-tiba harus ditunda program kerjanya. Saya kasih keputusan yang langsung dari Bapak Kepala Sekolah, saya diskusikan bahwa harus ditunda. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman pengurus OSIS saya, sedih sekali. Karena kan dia sudah sampai malam, menyiapkan semuanya. Tiba-tiba di hari kedua ditunda. Berarti udah di-prepare lebih dahulu. Sudah. Terus kita pulangnya jam 10 malam, jam 9 malam, selama 1 minggu itu. Sudah didekor, sudah lapangan sudah disewa. Itu menurutmu paling berat. Paling berat. Karena itu kan belum membayar capeknya teman-teman pengurus OSIS. Betul. Karena capeknya pengurus OSIS pada saat itu terbayarkan, pada saat kegiatan itu terlaksana dari awal sampai penutupan resmi. Kalau boleh tahu program apa tuh? Porsdamers. Apa tuh? Pekan Olahraga Seni dan Dakwah SMK Megareski. Perseni gitu ya? Iya. Jadi pengurus OSIS sudah siapkan lebih matang persiapan untuk program ini, tapi di H-2 karena ada keputusan dari Wakasek juga langsung ditunda. Terus gimana kesannya teman-teman pada saat itu? Ada yang jengkel, ada yang emosi, kalau saya emosi. Bahkan ada yang menangis. Orang yang punya ketua bidang yang punya program kerja, dia menangis. Iyalah, siapa tidak menangis ketika programnya sudah dirancang sedemikian rupa, tapi ya mau tidak mau, mungkin ada ada pilihan dari Wakasek, mungkin ada beberapa kegiatan yang harus memang ditunda. Iya, karena waktu itu kita harus melaksanakan PKL. Nah, itu kan, ya kan itu lebih penting dibanding. Dan ada juga ujian waktu itu, makanya harus ditunda dulu. Ya, makanya mau tidak mau. Berarti ada keputusan yang lebih bijak lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Menangisnya lagi menangis karena terharu. Nah, dalam suatu kepemimpinan pasti terdapat masalah yang menimbulkan tekanan. Nah, menurut Musda, ada tidak tekanan yang Musda dapatkan semenjak menjadi ketua OSIS? Tekanan baik dari siapapun, dari orang tua mungkin karena pulang larut malam, apa segala macam. Mungkin lebih ke kalau misalnya ada terjadi sesuatu di sekolah, sebuah problem lah, yang bisa membawa nama OSIS, atau sama orang tua selalu bilang mau tinggal di sekolah. Udah bisa pulang. Begitu. Tapi kan dibayar dengan prestasi. Betul. Nah, lanjut. Di proses LDK di pengurus di OSIS Megareski ini gimana? Proses LDK-nya? Kalau proses LDK di sini itu kita mendapatkan materi-materi. Materi, selain materi ada games dan juga ada namanya kita banana memories. Itu paling berkesan sih kalau di LDK, karena siswa kelas 10 kan mungkin masih ada yang belum mengenal lebih dalam. Jadi di LDK itu yang banana memories itu OSIS masak buat siswa kelas 10 itu makannya di atas daun pisang. Gitu. Itu momen terakhir di hari terakhir LDK. Berarti proses LDK-nya kan dimulai dari kelas 10 ya? Ya kan? Terus nanti lanjut. Nah, bagaimana ini proses OSIS bisa menyeleksi? Karena LDK kan semua siswa ikut. Nah, gimana ini OSIS bisa memilih yang mana ini bagus? Untuk masuk OSIS? Untuk masuk OSIS, betul. Nanti kan ada tahapnya lagi kalau mau mendaftar OSIS. Berarti tetap ada mendaftar juga? Tetap. Biasanya kan orang mendaftar dulu, baru LDK dulu? Tidak. Kalau di sini? Semua siswa LDK. Baru dibuka pendaftaran OSIS. Terus setelah melewati pendaftaran, dinyatakan lulus, sudah lulus. Tidak ada pelatihan lanjutan. Mungkin kalau di dalam OSIS ada seperti pelatihan-pelatihan kalau mau menjalankan program kerja, kita ada pertemuan sama Bapak Kepala Sekolah, Wakasek kurikulum, kita diajar bagaimana cara membuka rapat, pemimpin sidang, itu. Mungkin itu pelatihan kalau di dalam OSIS. Berapa proses seleksi di OSIS gimana alurnya? Pertama kebanyakan tes wawancara ya. Mulai dari pendaftaran dulu. Mungkin ambil formulir, isi biodata, wawancara ke ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Itu dulu, wawancara langsung. Langsung. Terus setelah ke ketos dan waketos, ke Wakasek kesiswaan. Wakasek langsung juga turun tangan ya? Betul. Bukan pembina yang turun tangan? Wakasek kesiswaan itu sekaligus pembina. Berarti pembina OSIS sekaligus juga Wakasek kesiswaan. Setelah itu ke
Bapak Wakasek Kurikulum lagi. Itu di tahap terakhir. Kenapa di Wakasek Kurikulum yang bagian terakhir? Kalau boleh tahu. Karena kan Bapak Wakasek Kurikulum itu wakil pembina OSIS. Oh, wakil pembina. Ya. Harusnya kan pembinanya dulu paling terakhir. Itu tahapnya biasanya juga ada yang langsung diseleksi oleh Bapak Kepala Sekolah. Langsung kepala sekolah juga turun. Jadi betul-betul yang masuk OSIS, yang betul-betul bisa jadi OSIS. Oke. Berarti tidak ada yang sistem karena saya dekat sama ini ada kelas. Tidak ada, di sini tidak ada. Tidak ada. Berarti betul-betul yang bisa masuk OSIS, betul-betul yang sudah melewati tahap-tahap ini. Oke. Orang-orang ini. Oke, kalau boleh tahu yang menentukan keputusan anak ini siswa ini bisa menjadi OSIS. Keputusan akhir. Siapa jadi yang pegang? Diskusi antara ketua OSIS, wakil ketua OSIS, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Bapak Kepala Sekolah. Berarti pengurus inti yang lain selain dari ketua dan wakil ketua? Kan belum dipilih. Cuma yang naik dulu itu wakil ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Setelah itu semua pengurus OSIS yang tahun lalu itu diseleksi ulang. Oh. Diseleksi ulang lagi. Oke. Berarti Musdat sudah dua kali seleksi. Oke. Oh, tapi di sini kan pemilihan ketua OSISnya lebih duluan ketua OSIS, baru pengurusnya. Yeah. Seperti itu. Terpilihnya ketua dan wakil ketua, baru dicari lagi pengurusnya. Nanti hasil dari seleksi itu, hasil dari diskusi antara ketua OSIS, Wakasek Kurikulum, Kesiswaan, dan Bapak Kepala Sekolah, itu semua sudah terstruktur dari ketua OSIS sampai ke semua bidang. Oke, menarik ya. Gitu. Biasanya kan ketuanya yang memilih ini anggotaku, ini anggotaku, ini anggotaku. Kita diskusikan lagi. Oke, berarti benar-benar yang betul-betul bisa jadi OSIS. Yang berkualitas ya tentunya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kan tadi Musda mengatakan ketika saya terjun OSIS di kelas 10, Musda sebagai wakil sekretaris. Nah, kenapa bisa jadi wakil sekretaris di situ? Kira-kira potensi apa yang Musda keluarkan ketika proses seleksi? Waktu itu mungkin aktif kah, public speaking-nya bagus, atau pas ketika LDK lebih dominan? Iya, karena kan waktu LDK saya kelas 10, alhamdulillah saya sebagai siswa terbaik LDK. Oke. Terus saya sempat bilang waktu mendaftar, saya suka menulis sebuah artikel, menulis cerita, puisi, bahkan novel. Mungkin karena itu ya. Oke, jadi ketika pas terjun pendaftaran, ada nilai plus yang Musda dapatkan? Iya, karena waktu LDK juga ada pembuatan surat. Pembuatan surat? Surat apa? Pelatihan pembuatan surat waktu LDK. Dan itu surat yang saya buat, mungkin dari situ kakak-kakak OSISnya lihat. Oke. Tapi sebelumnya itu pembuatan surat Musda belajar dari mana? Dari otodidak. Otodidak? Dari YouTube mungkin apa segala macam? Gitu. Karena waktu SMP kan saya waktu jadi ketua pramuka sempat ngurus surat. Oke. Nah, kalau boleh tahu prestasi apa yang Musda dapatkan selama menjadi siswa di Megareski ini? Baik setelah menjabat OSIS atau gimana? Tolong diceritakan prestasi-prestasi Musda. Nggak apa-apa. Pertama, kayaknya kelihatan banyak deh ini. Kayaknya kelihatan banyak nih. Sebenarnya tidak? Di dalam sekolah? Iya. Mau di dalam sekolah, mau di luar sekolah? Nggak apa-apa. Kalau di dalam sekolah, alhamdulillah saya jadi siswa terbaik di jurusan analis kesehatan. Kalau di luar sekolah, saya aktif mengikuti lomba-lomba seperti lomba tari. Saya juga pernah ikut lomba karya tulis ilmiah di Universitas Sawer Gading dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya juga sempat mengikuti musikalisasi puisi. Juara juga? Juara juga, alhamdulillah. Dan kalau untuk tari, waktu Sawer Gading juga ada tarinya. Itu mendapatkan juara 1 juga. Pada saat Universitas Megareski juga mengadakan lomba. Lomba tari. Lomba tari juara 1 lagi. Waktu itu kalau tidak salah Wira Bakti ya. Wira Lompeta itu lomba tari juga. Itu mendapatkan juara 2. Berarti kebanyakan di tari ya? Iya, kebanyakan di tari. Tapi ini menarik di KTI. Karena soalnya kan ini Musda di bagian kesehatan, ya kan? Fokusnya itu pasti laporan apa segala macam. Nah, KTI ini kan terbilang mungkin di tugas akhir misalnya. Nah, kalau boleh tahu yang bimbing KTI Musda siapa? Bapak Mansur. Bapak Mansur. Kalau boleh tahu Bapak Mansur itu sebagai apa di sini? Sebagai Wakasek Kurikulum. Mungkin bisa say thank you dulu buat Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur atas bimbingannya selama ini. Oke, lanjut. Untuk guru
guru. Apa? Pelatih puisi. Puisi juga dilatih oleh Pak Mansur. Oke. Pak Mansur ini multi talent. Multi talent. Tapi ada anak didiknya lah ceritanya, ya kan? Oke. Pengaruh OSIS untuk siswa. Pengaruh OSIS untuk menurut Musda? Dapat menertibkan siswa. Karena kalau misalnya OSIS bukan OSIS yang menjaga gerbang, menjaga sekolah, mulai dari jilbab sampai ujung kaki siswa, mungkin ada yang tidak pakai ciput, ada yang tidak pakai papan nama dan logo, ada yang pakai kaos kaki pendek. Jadi itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Makanya OSIS menaungi supaya bisa mengontrol aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke. Nah, apakah menurut Musda organisasi itu penting apa tidak? Penting. Pentingnya kenapa? Karena di dalam organisasi lah kita tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Betul. Misalnya. Dalam kelas ya? Iya, misalnya cara public speaking yang bagus. Terus materi-materi kepemimpinan itu kan tidak ada di sekolah. Terus bisa menambah pengalaman, menambah teman juga. Salah satunya mungkin juga problem solving, ya kan? Jadi bisa ngerti bagaimana ketika kita dihadapkan suatu masalah bisa mengatasi hal tersebut. Ya kan? Karena kalau di kelas tidak diajarkan seperti itu. Matematika yang diajarkan. Matematika yang diajarkan. Oke. Nah, cara membagi waktu organisasi dengan kelas mungkin tipsnya untuk Musda gimana? Kalau dari saya sendiri, ini kan kalau kegiatan OSIS di sekolah ini sangat padat ya. Pembelajarannya juga padat. Apalagi ditambah praktikum ya. Kan kalau SMA praktikumnya jarang. Tapi di sini kita itu 1 kali 1 minggu itu bisa mencapai 3 sampai 4 kali praktikum. Jadi cara saya membagi waktu apabila saya lagi ikut organisasi atau ada yang harus saya lakukan di organisasi saya, cara saya mengatasi itu setiap saya keluar waktu itu saya pelatihan di hotel selama 3 hari yang bertepatan langsung dengan ujian kenaikan kelas. Cara saya mengatasi itu pada saat saya pelatihan, saya tetap menyempatkan waktu untuk membuka buku saya. Jadi semua buku mata pelajaran saya bawa ke hotel. Masuk ke koper. Setelah itu setiap di pelatihan itu jam 9 teng itu kan sudah selesai materi. Jadi setiap selesai materi saya langsung baca buku. Terus saya catat ujian-ujian yang tidak saya ikuti. Itu kan hampir ada 6 mata pelajaran ya yang saya tidak ikuti waktu itu. Jadi setelah itu pulang pelatihan saya tidak kebablasan untuk belajar langsung semua mata pelajaran itu. Karena kan saya sudah belajar di hotel. Jadi pada saat saya masuk sekolah saya langsung ujian susulan. Kalau betul di mana lokasi pelatihannya? Di Hotel Grand Imawan. Pelatihan teknik marketing. Di mana tuh? Di Boulevard. Oh, Boulevard. Jadi pas ketika di hotel, Musda juga bawa nih koper? Bawa. Jadi teman-teman kamar saya bilang, Bureng. Gitu. Kenapa? Kamu rajin sekali. Bilang, ujian. Bilang, oh cepatnya ujian. Bilang, begitu nih. Jadi ujian sambil, jadi waktu saya juga sempat bilang sama Bapak Kepsek, kan ujian Pak. Masa Pak Kepsek itu pikirannya, pelatihannya itu tidak nginap, tidak bermalam di sana. Tapi pada saat saya cek log kan disuruh langsung ke lokasi. Materi pertama itu langsung disampaikan. Saya ditanya, kok kamu tidak bawa barang-barang bawaan, cuma bawa tas kecil? Ya saya bilang, kan mau ini Kak, pelatihan aja. Langsung bilang, ini 3 hari loh, bermalam. Langsung saya bilang, oh bermalam Kak, tidak disampaikan. Tidak Kak, karena dalam suratnya juga tidak ada kata-kata bahwa kita menginap di situ. Makanya saya telepon Bapak Kepsek, Pak, ini gimana? Ini kan lagi ujian, terus saya pelatihan. Langsung saya bilang, ikut aja pelatihan, nanti ujian susulan. Dan di situ bersamaan juga dengan lomba tari saya. Bersamaan juga dengan lomba tari? Waktu itu lomba tari di Universitas Megareski bersamaan. Jadi saya 3 hari, ini kan tari baru yang kita harus hafal. Jadi saya 3 hari tidak ikut ujian dan latihan. Dan teman-teman saya sudah di pertengahan gerakan, saya baru mulai dari awal. Tapi bisa mengatasi, bisa beradaptasi dengan gerakan yang baru ya? Bisa. Berarti memang Musda ini termasuk multi talent. Alhamdulillah. Nah tapi kalau boleh tahu, ketika Musda tidak mengikuti ujian, berarti ujian susulan Musda sendiri berarti ya? Sendiri di ruangan guru, dilihat sama guru-guru. Dilihat tahu sama guru-guru. Tapi alhamdulillah bisa. Bisa. Nah, apa hal yang membuat kamu tertantang selama mengurus di OSIS?
ada tidak yang membuat tertantang? Pertama, tentunya harus menciptakan OSIS yang lebih baik dari tahun lalu. Pengurus sebelumnya. Iya, itu sangat tertantang karena saya juga kan masuk pada pengurusan tahun lalu. Saya betul-betul bahwa OSIS itu sangat bagus saat itu. Jadi saya harus yang menciptakan lagi yang sangat bagus. Sangat berat. Tapi kira-kira apa yang menjadi pembeda dari pengurusan sebelumnya dengan pengurusan Musda? Mungkin dari pelaksanaan program kerjanya yang ada di Poles-Poles lagi. Contohnya kalau boleh tahu? Contohnya waktu di program kerja Scammers Open Day. Itu tahun pertama dilaksananya itu tahun lalu. Itu dilaksanakannya sama ada trial laboratori itu yang kita tur ke laboratorium yang ada di SMK Megareski dan ada pameran kesehatan. Nah, bedanya saya menambahkan pameran ekstrakurikuler yang ada di SMK Megareski. Jadi di sini kita menambahkan alat-alat yang dipakai pada saat lomba, alat-alat tari, alat-alat karate, pramuka, paskib, itu kita pamerkan di sini. Dan ada beberapa penampilan dari ekstrakurikuler Megareski. Nah, menurut Musda, kebanggaan apa yang Musda dapatkan ketika menjadi ketua OSIS? Kebanggaan ya? Kebanggaan. Mampu menciptakan program kerja yang membuat siswa-siswa senang. Tapi ada tidak program kerja baru yang Musda ciptakan dibanding sebelumnya? Tapi belum dilaksanakan, baru direncanakan. Studi banding. Tapi sudah dilaksanakan sekarang? Belum. Kapan tuh? Kalau boleh tahu? Insya Allah tahun ini. Tahun ini? Karena masih dalam rancangan-rancangan. Tapi diupayakan bisa dilaksanakan? Pasti. Nah, terakhir, suka duka menjabat sebagai ketua OSIS. Boleh diceritakan? Kalau masalah suka duka, sukanya dulu deh, terakhir nanti duka. Sukanya itu, alhamdulillah di teman-teman pengurus OSIS bisa menyemangati saya, bisa sebagai support system saya. Kalau melihat senyum mereka itu langsung semua capeknya hilang. Tapi kalau dukanya kan kita harus menerima kritikan-kritikan, harus membagi waktu, apalagi kelas 12 di Megareski itu kita harus melaksanakan yang namanya PKL. PKL di rumah sakit, PKL di balai besar, dan PKL mandiri lagi. Jadi saya harus betul-betul membagi waktu. Berarti harus di manage sebaik mungkin. Harus. Itu dukanya. Tapi kan itu salah satu skill yang dibutuhkan seharusnya, ya kan? Nah, Musda mau kuliah di mana? Insya Allah di Universitas Hasanuddin. Jurusan? Kalau boleh tahu? Jurusan kedokteran. Berarti cita-citanya kedokteran memang? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Tapi itu untuk masuk ke kedokteran, Musda mau lewati jalur apa kalau boleh tahu? Kan ini SN, kan? SN. Otomatis kan SN. Tadi prestasi yang Musda katakan, Musda sebagai juara 1 umum di jurusan ranking 1 umum di jurusannya Musda. Nah, kira-kira ada tidak peluang supaya bisa Musda dapatkan itu cita-cita menjadi kedokteran di Universitas terbuka? Universitas Hasanuddin. Ada dong. Karena kan yang masuk SN itu otomatis nilai harus bagus. Harus tinggi-tinggi semua. Kalau dari saya sendiri kan alhamdulillah masuk di ranking 1. Jadi kemungkinan ada peluang untuk lewat jalur SN. Spill dulu nilainya. Nilai mata pelajaran apa ini? Semua. Produktif atau di luar produktif? Yang membuat Musda bisa ranking 1 umum. Spill. Intinya di atas 91. Di atas 91, termasuk tinggi loh itu 91. Di atas 91. Semoga Musda bisa tercapai cita-citanya. Nah, terakhir pesan-pesan buat para penonton. Halo guys, pesan saya lebih baik kalian menyesal karena telah mencoba daripada kalian menyesal karena kalian tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi jangan lupa masuk di SMK Megareski. Jurusan analis. Kalau boleh tahu Megareski ini akreditasi berapa? Akreditasi A.
Oke, jadi terjamin ya tentunya. Oke, terima kasih Musda. Saya ucapkan atas obrolan kali ini. Obrolan kali ini sangat-sangat menarik menurut saya. Sangat-sangat menarik, mulai dari ceritanya Musda, apa segala macam. Dan semoga cerita dan prestasi yang Musda sampaikan tadi dapat bermanfaat buat para penonton. Oke. Nah, buat para penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat adik-adik penggiat organisasi, saya sampaikan ulang dan saya ajak ulang untuk tampil di program podcast OSIS ini agar sebab perjalanan karir dan prestasi harus diceritakan agar kedepannya dapat menjadi sejarah. Saya Yuda Bimantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.